Pernahkah kalian benar-benar memperhatikan seragam TNI secara detail? Bukan hanya melihat sekilas saat upacara atau di berita televisi, tetapi memperhatikan warna kainnya, bentuk pangkatnya, lambang di dada, hingga jenis baretnya. Sekilas, seragam militer mungkin terlihat sederhana, rapi, tegas, dan penuh disiplin. Namun jika ditelusuri lebih dalam, setiap warna, lambang, potongan, bahkan jahitan memiliki makna yang tidak dibuat sembarangan. Seragam bukan hanya pakaian kerja, ia adalah identitas, simbol kehormatan, dan representasi nilai yang dibawa oleh setiap prajurit. Sebelum kita lanjut lebih jauh, subscribe dulu kalau kamu suka konten fakta militer seperti ini. Dukungan kamu membantu konten edukatif seperti ini terus berkembang. Karena hari ini kita akan membahas fakta unik seragam Tentara Nasional Indonesia yang jarang diketahui publik. Fakta satu, warna bukan sekadar estetika. Banyak orang mengira warna seragam hanya soal estetika atau tradisi. Padahal dalam dunia militer, warna adalah bagian dari identitas strategis. Di Indonesia, setiap angkatan memiliki warna dominan yang membentuk karakter visualnya. Hijau identik dengan TNI Angkatan Darat. Warna ini mencerminkan operasi darat, terutama di lingkungan tropis yang didominasi hutan, perbukitan, dan vegetasi lebat. Hijau bukan hanya simbol alam, tetapi juga bagian dari fungsi kamuflase. Putih banyak digunakan oleh TNI Angkatan Laut dalam seragam dinas tertentu. Putih melambangkan kehormatan, disiplin, dan identitas maritim. Di tengah laut yang luas dan terbuka, warna ini memiliki nilai simbolis yang kuat sebagai representasi profesionalisme pelaut militer. Sementara biru identik dengan TNI Angkatan Udara. Biru merepresentasikan langit, ruang udara, serta domain operasi yang berbeda dari darat dan laut. Warna ini memberi identitas yang tegas bahwa tugas mereka berada di ruang 3 dimensi yang menuntut presisi tinggi. Warna-warna ini tidak dipilih secara sembarangan. Ia membangun identitas visual sekaligus psikologis. Saat seorang prajurit mengenakan warna khas angkatannya, ia tidak hanya menunjukkan tempatnya bertugas, tetapi juga membawa karakter institusi tersebut. Warna adalah bahasa tanpa kata. Fakta 2, pangkat adalah struktur kekuasaan. Di dunia militer, struktur komando adalah segalanya. Tidak boleh ada kebingungan, tidak boleh ada dualisme perintah. Tanda pangkat yang tersema di bahu, lengan, atau dada bukan sekadar ornamen. Ia adalah penanda tanggung jawab dan kewenangan. Setiap angkatan memiliki bentuk pangkat berbeda, namun prinsip dasarnya sama. Semakin tinggi pangkat, semakin besar tanggung jawab yang diemban. Dalam situasi operasi, terutama saat kondisi genting, keputusan harus diambil cepat dan jelas. Tanda pangkat memastikan setiap prajurit mengetahui siapa yang memberi perintah dan siapa yang bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Lebih dari itu, pangkat juga mencerminkan perjalanan karier. Untuk mencapai tingkat tertentu, seorang prajurit harus melalui pendidikan, pelatihan, serta penugasan yang panjang dan penuh evaluasi. Pangkat bukan sekadar simbol kekuasaan, ia adalah simbol kepercayaan. Di balik setiap garis, bintang, atau simbol, ada proses panjang yang tidak terlihat publik. Fakta 3, baret menentukan identitas satuan. Jika pangkat menunjukkan struktur komando, maka baret menunjukkan identitas satuan. Warna baret dalam militer Indonesia memiliki makna khusus. Ia seringkali langsung diasosiasikan dengan fungsi dan karakter satuan tertentu. Baret ungu identik dengan Korps Marinir. Warna ini menjadi simbol kebanggaan pasukan amfibi yang beroperasi di wilayah laut dan pesisir. Baret merah sering dikaitkan dengan pasukan khusus, yang dikenal memiliki standar seleksi dan pelatihan sangat ketat. Warna merah mencerminkan keberanian dan kesiapsiagaan tinggi. Baret hijau tua juga digunakan oleh satuan tertentu di darat, menegaskan kedekatan dengan operasi medan hijau dan karakter tempur lapangan. Baret bukan aksesori mode, ia adalah simbol yang harus diperjuangkan. Untuk mengenakannya, seorang prajurit harus melalui pendidikan dan pelatihan yang tidak mudah. Banyak satuan memiliki tradisi internal yang kuat terkait penggunaan baret. Ia menjadi bagian dari esprit de corps, semangat kebersamaan yang mengikat anggota satuan. Kalau sampai di sini kamu baru tahu bahwa warna baret punya makna sedalam itu, tulis di komentar fakta mana yang paling menarik menurutmu. Fakta 4, corak loreng disesuaikan medan. Seragam loreng mungkin menjadi ikon paling dikenal dari militer. Namun tidak semua loreng dibuat sama.
Corak loreng dirancang berdasarkan kebutuhan kamuflase. Di Indonesia yang beriklim tropis, dominasi warna hijau, coklat, dan hitam membantu prajurit menyatu dengan lingkungan hutan, semak, dan medan terbuka. Kamuflase bertujuan mengurangi visibilitas di medan operasi. Dalam konteks militer, kemampuan untuk tidak mudah terlihat bisa menentukan keberhasilan misi. Perubahan desain loreng biasanya mengikuti perkembangan teknologi tekstil dan kebutuhan operasional. Dunia militer terus beradaptasi terhadap dinamika ancaman dan karakter medan. Selain fungsi taktis, loreng juga menjadi simbol identitas. Ketika masyarakat melihat pola tertentu, mereka langsung mengenali bahwa itu adalah bagian dari militer. Namun fungsi utamanya tetap menyatu dengan alam, bukan menonjol di dalamnya. Fakta 5. Seragam membangun mentalitas. Seragam militer memiliki dampak psikologis yang kuat. Saat seorang prajurit mengenakan seragam lengkap, ada perubahan sikap yang terjadi. Ia berdiri lebih tegap, berbicara lebih terukur, dan bertindak lebih disiplin. Seragam membentuk mentalitas. Ia menjadi pengingat bahwa yang dikenakan bukan sekadar pakaian, tetapi simbol institusi dan negara. Setiap tindakan yang dilakukan saat mengenakan seragam akan mencerminkan citra satuan dan organisasi. Karena itu, aturan penggunaan seragam sangat ketat, mulai dari cara mengenakan atribut, posisi lambang, hingga kondisi kerapian, semua diatur dengan detail. Disiplin dalam hal kecil seperti ini melatih konsistensi dan tanggung jawab. Dalam dunia militer, ketelitian terhadap detail adalah bagian dari budaya profesionalisme. Seragam juga memperkuat rasa kebersamaan. Ketika seluruh anggota satuan mengenakan pakaian yang sama, identitas individu melebur dalam identitas kolektif. Yang diutamakan adalah misi dan institusi. Di titik inilah seragam bertransformasi dari kain dan benang menjadi simbol nilai. Seragam TNI bukan sekadar pakaian militer yang terlihat gagah di permukaan. Di balik warna, lambang, pangkat, baret, dan lorengnya, tersimpan sejarah panjang, filosofi, dan identitas yang dibangun sejak awal berdirinya institusi militer Indonesia. Ia merepresentasikan domain darat, laut, dan udara. Ia menunjukkan struktur komando yang tegas. Ia mencerminkan kebanggaan satuan dan mentalitas disiplin. Seragam adalah simbol kepercayaan yang diberikan negara kepada setiap prajurit. Dan ketika seorang prajurit mengenakannya, ia membawa nama satuan, institusi, dan bangsa. Kalau kamu suka konten edukatif seperti ini, dukung channel ini dengan subscribe dan share ke temanmu. Masih banyak fakta militer Indonesia yang jarang dibahas, dan kita akan kupas satu persatu di video berikutnya.